tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi corona ini adalah menyatakan darurat kesehatan. Oke, darurat kesehatan. Darurat kesehatan itu dilakukan setelah pemerintah lebih dulu mengidentifikasi jenis virus, sebarannya, kecepatan sebarannya, derajat bahayanya. Kalau pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa derajat sebaran, derajat bahaya, faktor sebabnya seluruhnya ini membahayakan, nyatakan darurat kesehatan. Baik. Begitu nyatakan darurat kesehatan, baru diambil tindakan karantina. Begitu stepnya, protokol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang dibuat oleh Presiden sendiri. Bukan seperti yang sekarang ini. Keliru ini. Saya dengan segala hormat kepada Presiden yang sudah mengambil tindakan-tindakan pemerintahan sejauh ini, saya mesti bilang keliru memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini. Artinya Mengatakan ada, itu tadi. artinya ada yang terbalik gitu, Bang Margarito? Yes, benar sekali Anda. Karena ini darurat sudah harus dibina dari awal, baru diikuti dengan tindakan karantina. Dan di dalam karantina itulah lakukan tindakan-tindakan mitigasi. Bukan sekarang. Seru nih, surat tantangan maut atau mati. Para sahabat, Mahakarya Cendana kembali hadir untuk Anda, dan tentunya kami akan menyajikan sebuah informasi yang menarik. Untuk itu jangan lupa sebelum Anda lanjutkan, klik like, subscribe, dan share, agar kami lebih bersemangat lagi untuk menyajikan sebuah berita terupdate, tentunya untuk para pemirsa sekalian. Inilah selengkapnya Mahakarya Cendana. Kepada yang terhormat 1. Raja Dusta Presiden Joko Widodo. 2. Raja Hoaks Menteri Negara BUMN. 3. Pengibul Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. 4. Raja Bohong Menteri Kesehatan. 5. Ulama palsu Kiai Haji Ma'ruf Amin. 6. Ulama sesat Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj. Di bulan suci Ramadan ini saya bernama Edward Junaidi Antonio. Nomor WhatsApp 085132676148, menantang seluruh dokter se-Indonesia dan Presiden Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, agar memasukkan virus corona COVID-19 ke dalam tubuh saya. Tantangan ini sengaja saya lakukan agar seluruh rakyat Indonesia bisa meyakini bahwa COVID-19 memang benar-benar ada. Saya memohon kepada pemerintah Republik Indonesia, di saat memasukkan COVID-19 ke dalam tubuh, saya harus disaksikan oleh kedua mata seluruh rakyat Indonesia dengan cara siaran langsung melalui layar kaca televisi, agar seluruh warga ini dapat memastikan bahwa COVID-19 memang ada dan nyata, sehingga seluruh rakyat tidak lagi meragukan isu-isu yang beredar. Catatan: apabila dalam tempo 1 bulan saya masih hidup, tolong nyatakan dan siarkan ke publik bahwa COVID-19 itu tidak ada dan hanya sekedar untuk mengalihkan isu kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti kasus korupsi sebagai berikut. 1. Kasus korupsi PT Pertamina atau Persero. 2. Garuda Indonesia Airlines. 3. PT Asabri Persero. 4. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. 5. PT Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan. 6. PT Inalum atau Persero. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi. 8. Kasus suap di Komisi Pemilihan Umum. 9. PT Pelindo II. 10. PT Bumi Putra Research. 11. PTPN. 12. BPH Migas. 13. 7.500 proyek DKI.
5.999 proyek Jatim, 14 dana kontrak pertambangan, 15 kantor perpajakan Jakarta Pusat, 16 dana investors dan dana utang, 17 Sri Mulyani Indrawati, 18 kasus PT Freeport Indonesia. Dan apabila dalam tempo 1 bulan ternyata saya meninggal dunia akibat COVID-19, mohon beritanya disiar ke publik dan mohon katakan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang benar-benar bersih dan dapat dipercaya. Lalu kuburkan mayat saya di kandang babi agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengenang dan mengecam diri saya sebagai laki-laki pembohong besar dan provokator nomor 1 di Indonesia. Jika saya masih hidup dalam tempo 1 bulan, izinkan saya memasukkan Presiden Jokowi dan menterinya serta gubernur hingga seluruh anggota DPR RI ke dalam penjara. Dan izinkan saya untuk membuka seluruh masjid yang digembok oleh pihak kepolisian dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan tolong angkat saya sebagai Ketua Nahdlatul Ulama supaya di Indonesia tidak ada lagi ulama yang menjual ayat-ayat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian surat tantangan ini saya buat dalam keadaan sangat normal dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mantan rampok aset milik negara asing, Edward Junaidi Antonio. Mayoritas publik beri sentimen negatif atas kerja pemerintah tangani COVID-19. Mayoritas publik menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dengan respon negatif. Penilaian itu dasarkan pada hasil riset Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF pada 27 Maret hingga 25 April 2020. Peneliti INDEF Data List Center, Imam Maulana menjelaskan bahwa data yang digunakan bersumber dari cuitan masyarakat di Twitter. Berdasarkan 476.696 perbincangan dari 397.246 orang ditemukan hasil bahwa mayoritas publik menyatakan sentimen negatif, yaitu sebanyak 67,77%. Sementara 32,23% sisanya menyatakan sentimen positif. Urainya saat memberi paparan melalui aplikasi Zoom Group Meeting Minggu 26 April. Ada sejumlah topik populer yang dibicarakan masyarakat selama pandemi COVID-19, di antaranya mengenai jaring pengamanan sosial. Sebanyak 56% menyatakan sentimen negatif dan 44% sentimen positif. Isu yang paling banyak dibahas adalah tentang pendataan penerima bansos yang tidak merata. Selanjutnya untuk topik kartu prakerja, hasil menunjukkan 54% masyarakat menunjukkan hasil sentimen negatif dan sisanya positif. Isu hangat yang paling sering dibicarakan adalah bantuan tunai lebih efektif untuk korban PHK di masa pandemik daripada kartu prakerja. Sementara untuk topik pembebasan listrik untuk kalangan rentan, hasil menunjukkan bahwa 94% menunjukkan hasil positif dan hanya 6% yang menyatakan sentimen negatif. Begitupun dengan topik pembebasan narapidana, 54 masyarakat menyatakan perbincangan yang menunjukkan positif sebesar 54% dan sisanya sentimen negatif. Untuk topik-topik lainnya seperti PSBB, ketidaktegasan larangan mudik, aturan khusus penghinaan presiden, pengangguran akibat COVID-19, semua menunjukkan sentimen negatif lebih besar dibandingkan sentimen positif. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu menggerakkan sentimen publik ke arah yang lebih positif. Mayoritas sentimen publik masih negatif, pungkas Imam Maulana. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.